Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'diman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Setelah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, langsung saja masuk ke materinya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang biografi, bisa dikatakan biografi atau sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya nama lengkap Nabi Ibrahim yaitu Ibrahim Azar. Kemudian kita sering mendengar, kenapa sih Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi? Karena semua nabi dan rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim itu pasti dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak dua, Ismail dan Ishak. Ishak seorang nabi, Ismail juga seorang nabi. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Yakub seorang nabi, kemudian Nabi Yusuf juga seorang nabi. Begitu juga seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi silsilah Nabi Muhammad SAW itu sampai pada silsilahnya Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Baik. Kemudian berikutnya mengenai kepribadian beliau. Jati diri menjadi seorang nabi. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam pernah didatangi oleh kaumnya. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, marilah ikut berpesta bersama kami di kampung sebelah." Kemudian Nabi Ibrahim pun memandang langit. Kemudian beliau berkata seperti firman Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat As-Sabat, "Faqala inni sakin." Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku sedang sakit." Kemudian karena kaumnya mendengar bahwasanya Nabi Ibrahim sedang sakit, maka mereka pun meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beberapa saat kemudian, Nabi Ibrahim pun tahu bahwasanya semua penduduk di kampungnya itu ikut berpesta di kampung sebelah. Otomatis kampungnya kosong, hanya tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia berinisiatif untuk melihat atau mendatangi tempat peribadatan kaumnya. Setelah sampai sana, beliau pun melihat banyak sekali patung-patung atau berhala-berhala yang berjajar-jajar. Kemudian beliau berkata kepada patung, diajak ngobrol, akan tetapi patungnya nggak mau jawab. Jelas karena mereka pada dasarnya adalah batu. Batu tidak bisa berbicara sebagaimana manusia. Seperti itu. Kemudian setelah beberapa saat kemudian, Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala menjadi berkeping-keping. Setelah itu, Nabi Ibrahim hanya menyisakan satu berhala yang paling besar atau induknya. Kemudian beliau meletakkan kapaknya, alatnya untuk menghancurkan berhala, di leher patung yang paling besar. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain, di tangan patung yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim pun pulang ke rumahnya. Setelah beberapa saat kemudian, semua penduduk dari kampung Nabi Ibrahim pulang. Selesai dari pesta, mereka pulang. Kemudian mereka pun sampai di tempat peribadatan mereka. Dan mereka kaget melihat berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka hancur berkeping-keping. Kemudian ketika Namrud melihat hal tersebut, melihat kejadian tersebut, dia langsung murka, langsung marah. Seketika itu dia berkata, "Siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Kemudian salah seorang dari masyarakat Namrud berkata, "Sesungguhnya ada seorang pemuda yang tadi tidak ikut bersama kita. namanya Ibrahim. Kemudian Namrud pun memerintahkan bala tentaranya untuk memanggil Ibrahim.
untuk dibawa ke kerajaan menghadap Namrud laknatullah alaih. Kemudian setelah Nabi Ibrahim dihadapkan di depan Namrud, Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami?" Nabi Ibrahim pun dengan santainya beliau menjawab, "Coba tanyakan ke berhala yang paling besar. Bukannya kapaknya itu ada di leher atau di tangan berhala yang paling besar?" Kemudian Namrud pun terdiam mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, karena Namrud tidak mau kalah, hanya ingin menang terus, maka dengan sombongnya dia tetap memerintahkan bala tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Namrud memerintahkan bala tentaranya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.